Berharap pada orang muda. Melihat orang muda yang ribuan jumlahnya saat Tanjung Karang Yude beberapa puluh tahun lalu di komplek Sabedus memang amat menggembirakan karena memberikan harapan akan masa kini dan masa depan. Mereka insan yang amat potensial baik dari segi kualitas berhubung dengan kemudaannya maupun kuantitas melihat jumlahnya yang sangat besar. Mereka dapat menjadi human capital, modal manusiawi yang luar biasa jika mereka menjadi insan yang penuh inisiatif, kreatif, produktif, cerdas, disiplin, bekerja keras, bermental baja, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Namun keadaan mereka malah sebaliknya, maka hanya akan menjadi beban pembangunan daripada berkah. Untuk itulah baik pemerintah maupun gereja berkepentingan untuk memberdayakan mereka agar mampu berperan secara maksimal dalam kehidupan intern serentak pula dalam masyarakat. Peran ini sangat diharapkan selagi mereka masih muda, saat idealisme, antusiasme, energi, daya pikir, daya fisik atau staminanya masih tinggi. Mereka berada dalam usia produktif. Amat disayangkan jika yang terjadi sebaliknya, konsumtif atau malah dan destruktif, merusak bagi kehidupan dirinya sendiri maupun lingkungan masyarakatnya. Perilaku demikian jelas dari mereka kasus kejahatan yang melibatkan anak-anak muda soal pembegalan, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, ugal-ugalan di jalan, dan lain sebagainya. Untuk itu perlu ada program terencana sebagai upaya preventif pencegahan untuk tidak bertindak menyimpang dan pemberdayaan untuk memaksimalkan peran. Peran itu harus dimulai sekarang juga karena mereka tidak semestinya disebut sebagai generasi masa depan, namun juga generasi masa kini. Peran itu juga haruslah sebagai pewaris nilai-nilai dan cita-cita luhur sebagaimana sudah dirumuskan oleh para bapak bangsa, founding fathers, sekaligus sebagai pembaharu, yakni membaharui keadaan masyarakat yang bobrok sekarang ini. Hanya amatlah disayangkan generasi baru dalam pemerintahan yang semula mengkritik pedas penguasa soal korupsi misalnya, ketika duduk di kursi kekuasaan telah menunjukkan kinerja yang tidak lebih baik, tapi malah meneruskan praktek busuk dengan modus-modus yang lebih baru dan malah canggih. Bulan lalu, setiap bulan Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan. Suatu usia yang tidak muda lagi dan akan menggenapi diri memasuki 1 abad. Namun apa maknanya kemerdekaan itu bagi orang muda? Hendaknya tidak hanya diterima sebagai rahmat saja, pemberian, anugerah atau gabe. Kalau demikian maka di era kemerdekaan masanya untuk tinggal menikmati saja. Karena itu selain diterima sebagai gabe atau anugerah, tetapi juga augabe, yaitu tugas. Untuk itulah maka segenap anak bangsa, apalagi anak mudanya, harus mengisi kemerdekaan dengan bekerja keras, dengan meninggalkan perilaku merusak, destruktif, serentak memeluk dan erat perilaku yang membangun, konstruktif.
Tugas dunia pendidikan sesungguhnya dan utamanya di sini membangun manusia pembangun. Membangun manusia pembangun lebih utama daripada membangun sarana dan prasarana fisik. Idealnya baik spiritual maupun material berjalan bersama-sama. Sebagaimana juga termuat dalam lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Untuk membangun jiwa spiritual dan mental membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kesetiaan. Membangun sisi yang lahiriah bisa lebih cepat, sedangkan yang batiniah membutuhkan waktu atau proses yang panjang. Disinilah letak kesulitannya karena persis bertentangan dengan semangat zaman. Zaman ini segala sesuatu ingin serba cepat dan dibuat instan. Mulai dari makanan, minuman, pangkat, titel, status, dan lain sebagainya. Lalu maraklah praktek nyontek di ujian, pembelian ijazah, STNK, BPKB, surat nikah, surat cerai, dan surat-surat lainnya serba palsu. Bahkan surat kematian pun dipalsukan. Mentalitas jalan pintas berpentas dan meretas norma-norma moral dengan main terabas. Jika ditinjau dari ilmu psikologi mengapa perilaku kolektif itu mudah merambah, suatu euforia kegilaan bersama-sama terjadi karena herding behavior jawabannya. Kodrat manusia sebagai makhluk yang suka meniru, yakni meniru suatu perilaku yang menyenangkan. Kalau sesuatu bisa kita dapatkan dengan mudah, mengapa kita harus melalui jalan yang susah? Begitulah katanya. Lalu pertanyaan dan persoalannya. Dengan cara inikah kita akan mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan yang telah mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, jiwa, dan raganya untuk kemerdekaan bangsa ini? Bangsa ini harus kita katakan sudah merdeka dalam arti secara historis, yakni lewat jeripaya para pahlawan pejuang kemerdekaan. Kita harus menghormati, menghargai, dan mewarisi semangat perjuangan mereka. Berlaku tidak adil, tidak jujur, tidak berperi kemanusiaan, memeras, menindas, dan semua nilai yang tidak sesuai dengan dan meyakini Pancasila sebagai dasar negara, Sang Saka Merah Putih bendera negara, Bhinneka Tunggal Ika semboyan bangsa, UUD 45 dan bahasa dan perangkat negara yang lain, sama saja tidak menghormati para founding fathers atau para bapak bangsa. Bung Karno berpesan, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Secara hukum de jure bangsa kita sudah merdeka, sejarah mencatat dan dunia mengakui Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta sebagai atas nama bangsa Republik Indonesia. Namun dalam realitas sosial dan waktu bangsa Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Cita-cita kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 45 masih jauh dari kenyataan. Dari kaum mudalah sangat diharapkan mewujudkannya cita-cita itu. Tahun 1908 terjadi kebangkitan nasional. 1928 Sumpah Pemuda. Tahun 1945 kemerdekaan RI. Tahun 1998 reformasi. Lalu pada tahun 2045, tinggal beberapa tahun lagi, itu hitung sendiri dari sekarang saat mendengarkan YouTube ini, Indonesia berusia 1 abad. Akankah pada saat itu bangsa ini akan menjadi bangsa yang sejahtera ekonomi, kuat demokratis, stabil politiknya, lestari alamnya, dan tinggi peradabannya?
Anak-anak yang kini masih usia 10, 20, dan 30 tahun. Sekarang inilah yang akan berperan. Generasi yang kini memegang tampuk pemerintahan saat itu akan lengser secara alamiah pindah ke mangku bumi alias meninggal dunia. Anak-anak kini yang usia itulah yang nanti akan berperan sebagai pemegang estafet di pemerintahan maupun di jajaran hierarki gereja. Hanya bagaimanakah kualitas iman, moral, mental, dan intelektual mereka? Maka pemerintah dan gereja, kita semua yang beriman kepada Yesus, bisa berbuat apa bagi mereka? Uskup Yohanes Harun Yuwono sudah menegaskan agar para imam jangan pernah merasa sayang untuk membina mereka. Bagaimanakah tindak lanjutnya? Usai TYD Tanjung Karang Yude berlalu, what's next? Apa berikutnya? Tuhan memberkati. Amin.